Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pohon trembesi roboh timpa 2 rumah dinas asrama polisi di Lebak. Pengemudi dituduh berbuat mesum, mobil dikejar sejumlah pelajar hingga terguling. Heboh, buaya sepanjang 2 meter masuk ke empang milik warga di Tangerang Selatan. Warga yang tinggal di pesisir pantai Karoeng, tepatnya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, geger setelah ditemukannya bangkai paus di pantai. Warga yang penasaran beramai-ramai datang ke lokasi untuk melihat bangkai paus yang terdampar tersebut. Sejumlah warga dan tim gabungan dari Polair Polres Pandeglang serta unsur TNI langsung berusaha mengevakuasi bangkai paus tersebut. Mamalia laut yang terdampar ini memiliki panjang sekitar 2 meter dengan bobot sekitar 400 kg. Belum diketahui penyebab matinya satwa langka tersebut. Intensitas hujan yang tinggi di Kabupaten Lebak sejak beberapa pekan terakhir memicu pergerakan tanah di kampung desa Gunung Kencana, Kecamatan Curug Kencana, Kabupaten Lebak. Sejumlah rumah mengalami kerusakan. Bahkan beberapa rumah mengalami kerusakan berat dan amblas. Satu rumah warga juga ambruk dan tidak dapat ditepati. Selain merusak pemukiman, pergerakan tanah juga menyebabkan retakan besar di jalan penghubung antar kampung. Bahkan menurut warga, retakan tanah semakin hari semakin bertambah lebar. Menurut warga, pergerakan tanah biasanya terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi turun. Untuk mengantisipasi ambruknya rumah, biasanya penghuni rumah akan mencari tempat aman saat turun hujan. Bahkan saat ini, beberapa warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Ratusan warga dari Kecamatan Pulau Ampel dan Bojonegara, Kabupaten Serang, memblokade jalur Cilegon Timur, Bojonegara. Aksi blokade jalan ini sempat bersitegang dengan polisi yang menjaga jalannya aksi. Pengunjuk rasa menolak mundur saat petugas meminta massa untuk tidak memasuki jalur simpang tol Cilegon Timur. Unjuk rasa dilakukan ratusan massa dari 2 kecamatan ini. Unjuk rasa buntut dari kekesalan warga dengan banyaknya aktivitas truk tambang yang melintas. Para sopir dan pemilik tambang juga tidak mengindahkan aturan terkait pembatasan jam operasional yang telah ditetapkan Gubernur Banten. Peningkatan volume truk tambang kerap membahayakan masyarakat yang melintas, termasuk mematikan usaha warga. Sejak meningkatnya truk tambang, kemacetan panjang juga sering terjadi di lokasi. Imbas aksi ini, ribuan kendaraan tak bisa melintas dan terjebak kemacetan panjang dari berbagai arah. Massa menuntut Gubernur Banten Andra Soni untuk mendatangi warga untuk berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pelanggaran terhadap operasional truk tambang kembali memakan korban. Seorang pengendara motor, warga desa Cikande Perbaik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, tewas di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan dengan dam truk yang membawa muatan pasir. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Kecelakaan bermula saat dam truk bermuatan pasir melaju dari arah Serang menuju Cikande. Korban saat itu sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang sama, berusaha mendahului dari sebelah kiri.
Diduga korban bersenggolan dengan sepeda motor lain dan terjatuh. Karena sopir tidak sempat melakukan pengereman, korban langsung terlindas. Korban tewas setelah mengalami luka berat di bagian kepala. Ini bukanlah tandon tempat penampungan air, melainkan pemukiman warga Kelurahan Petir, Cipondo, Kota Tangerang yang terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 50 hingga lebih dari 1 meter ini merendam ratusan rumah di 2 RW akibat intensitas hujan yang tinggi. Banjir diperparah dengan air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Sejumlah mesin pompa dihidupkan untuk menyedot air untuk dibuang ke Kali Angke. Banjir diperparah dengan tumpukan sampah rumah tangga dan kayu di Kali Angke yang terbawa arus yang tak kunjung dibersihkan petugas kebersihan Kota Tangerang, membuat aliran air menjadi terhambat. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi di masjid dan rumah pemotongan hewan yang tidak jauh dari lokasi banjir. Namun tidak sedikit warga yang memilih bertahan di rumahnya berlantai 2 sambil menjaga harta bendanya. Banjir merupakan langganan setiap musim hujan. Ada sekitar 300 rumah di 2 RW yang terendam.